Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, channel Daun Pisang. Kali ini kami akan membahas tentang yang namanya COVID-19. Di samping saya ini sudah ada orang yang termasuk ODP. Mau tahu kisahnya bagaimana? Langsung saja kita perkenalan, oke? Perkenalan dulu, namanya siapa kalau boleh tahu? Harus lengkap ini? Ya, harus lengkap. Oke. Nuha gitu. Nuha, oke. Malam ini kita bersama dengan Mas Nuha. Oke. Bisa diceritakan awalnya kok bisa menjadi ODP itu seperti apa? Awal mula jadi ODP kemarin pulang dari Semarang dari kuliah. Kebetulan kan kuliah di Semarang. Terus pulang langsung jadi ODP. Jadi awal mulanya itu Mas Nuha kuliah di perguruan tinggi di Semarang, kemudian kembali ke tempat asal yaitu Kudus. Iya. Nah, makanya terus menjadi ODP. Oh gitu. Oke. Setelah Mas Nuha ini kembali ke Kudus, salah satu ODP ya, itu di karantinanya itu di mana dan berapa hari di situ? Oke, jadi setelah pulang itu kita harus mematuhi protokol COVID-19 itu sendiri. Ketika kita pulang dari perantauan, apalagi dari Jakarta, Banten, sebagainya, maupun kota yang terdampak oleh COVID-19 itu sendiri. Zona merah ya? Ya, zona merah. Kita kalau sudah sampai rumah, pertama kan kita harus lapor pada pemerintah setempat. Kebetulan itu saya lapor sama RT saya. Dan kebetulan desa saya itu sedang membuat program aksi nyata untuk COVID-19 ini, yaitu dengan mengkarantina mandiri warga desa sendiri itu. Jadi setiap warga yang pulang dari perantauan itu harus lapor RT, nanti ikut karantina mandiri itu sendiri, Mas. Oh gitu. Oke. Untuk lokasinya di Balai Diklat Menawan. Oh, jadi rumahnya Mas Nuha itu di Desa Menawan. Betul. Ya, berarti Desa Menawan itu salah satu desa yang memang benar-benar tanggap akan adanya virus ini, seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu, Mas. Jadi dari kepala desanya sama pemerintah desanya itu sigap gitu ya, serius untuk memutus rantai virus itu sendiri, Mas. Ya dengan cara membuat karantina mandiri itu. Oke. Berarti termasuk Desa Menawan itu desa yang tanggap ya, karena saya melihat di desa-desa yang lain itu kebanyakan seorang ODP yang pulang dari perantauan itu melakukan karantina sendiri di rumahnya sendiri, tapi kebanyakan mereka malah keluyuran dan tidak menghiraukan himbauan tersebut. Tapi di Desa Menawan saya akui memang dari segi pemerintahnya itu tanggap. Oke, gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, ketika di balai konservasi tadi, ya kan, itu kira-kira aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Mas Nuha di sana bersama ODP-ODP yang lain? Jadi ya kegiatannya di situ ya meliputi kalau pagi kisaran jam 8 setengah 9 itu kita cek kesehatan. Cek kesehatan ya meliputi pengukuran suhu tubuh, seperti itulah. Ada dokternya sendiri di situ? Ya, ada dokter yang menangani itu sendiri. Oke, bagus. Setelah semuanya selesai cek kesehatan, kita melakukan senam bareng-bareng. Wah, asik lah ya. Iya, yang mimpin langsung dari dokternya. Wah, oke. Sama ya sekaligus joget-joget gitu. Refreshing yang begini ya. Iya. Tapi ya itu sih ada sedikit, menurut saya ini ada sedikit kekurangan lah, terutama dalam kapasitas jumlahnya itu, karena kan terbatas hanya 24 saja ya kan. Jadi ya hanya dapat menampung 24 warga yang pulang dari perantauan itu atau ODP lah gitu. Mungkin ya kedepannya sih semoga mungkin ya ini bisa diperluas lagi, mungkin dengan cara melobi pihak sekolah dasar atau menggunakan sekolahannya itu digunakan menjadi tempat untuk isolasi mandiri bagi warga desa sendiri. Soalnya saya melihat beberapa berita itu ada di beberapa daerah juga yang membuka SMP
atau tempat sekolahan lainnya itu dibuat disulap menjadi tempat karantina bagi warga desanya itu sendiri Mas gitu. Ya barangkali ini bisa menjadi masukan lah ya masukan di desa-desa lain lah untuk bisa mengkarantina warganya yang pulang dari perantauan itu. Lebih sigap lagi ya Iya. untuk menghadapi apa namanya penyebaran virus ini. Iya. Fasilitasnya di sana juga oke sih. Makan 3 kali sehari. Wah, lemu ya. Harusnya lemu Mas. Tapi ya masih kurus-kurus aja. Karena gen ya. Gen. Gimana Jangan lagi salahkan 3 gen. 3 kali makan. 3 kali makan. 2 kali snack. Wah, apalagi coba terus tambahan lagi ada wifi Mas. Waduh, betah ya. Tapi nggak sampai kamar wifi-nya. Aduh. Ini. Ya mungkin itu bisa jadi apa namanya pertimbangan lagi bagi warga-warga lain atau desa-desa lain yang ingin membuat tempat untuk observasi atau apa namanya penampungan ODP yang baru kembali perantauan. Ya, sangat bagus sekali. Itu tempat karantina mandiri itu Mas. Soalnya kan apa ya, ketika warga itu karantina mandiri sendiri di rumah, itu kan apa sifat seseorang kan berbeda-beda sih. Ada yang patuh, ada yang tidak gitu ya. Ada yang bodoh amat, terus ada yang emang peduli sama COVID-19 itu sendiri ya kan. Terus apalagi ya yang kalau tahulah pemuda-pemuda ya kan, mereka merasa sehat ya. Iya, balik dari Jakarta. Belum tentu kalau saya dia sehat, saya nggak sakit kayak gitu. Sampai rumah terus dia pergi kelayapan gitu aja kan malah kerepotin ya. Iya. Makanya kalau bisa sih bisa ya semua diadakan desa, semua desa yang ada di Kudus ini ya mengadakan tempat, membuat tempat. Kalau bisa, semisal nggak bisa ya nanti ikut di karantina di Rusunawa. Wah gitu. Ada tempat tersendiri situ. Ada, Kudus itu kan membuat Rusunawa. tempat sendiri ya di Rusunawa. Bakalan kerapi ya Mas itu. Wah, iya. Untungnya saya nggak di situ gitu loh. Kalau di situ ya ampun deh kan. Iya. Jadi aktivitasnya pagi itu ada senam tadi. Iya. Ya kan, sebelum senam ada pengecekan. Betul. Itu berulang-ulang sampai 14 hari seperti itu terus. Iya, Oke. Setelah 14 hari habis itu dicek ternyata tidak ada gejala dan tidak sakit, boleh pulang. Boleh pulang ke rumah. Oke, seperti itu. Jadi ya apa namanya bisa kita simpulkan bahwa menyediakan tempat untuk apa namanya penampungan orang-orang yang dari perantauan itu sangat membantu sekali dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini ya. Betul. Dan untuk desa-desa yang belum mengadakan karantina tersebut, bisa untuk kedepannya kita sama-sama mengadakan tempat seperti itu. Oke, sekian bincang-bincang malam ini dengan Mas Nuha ya. Betul. Mas Nuha. Oke, sampai ketemu lagi di Daun Pisang yang berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Marhaban ya Ramadan.